Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dakwah. Dakwah dalam bahasa Arab disebut dengan da'a yada'u da'watan, yang memiliki makna menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah mendorong manusia agar mengikuti yang baik dan menerima petunjuk, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar, supaya mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang menyampaikan dakwah disebut dengan da'i, dan orang yang menerima dakwah disebut dengan mad'u. Dakwah sendiri merupakan realisasi salah satu fungsi kodrati seorang muslim, yaitu kerisalahan berupa proses pengkondisian agar seseorang mengetahui, memahami, mengimani, dan mengamalkan Islam sebagai ajaran hidup dan pandangan hidup. Sedangkan untuk pengertian dari da'i sendiri, yaitu orang yang menyampaikan pesan komunikasi kepada orang lain. Dan da'i bisa bersifat individu dan juga bersifat kelompok. Sedangkan menurut Toto Tasmara menyebutkan ada dua macam pendakwah, yaitu yang pertama adalah secara umum adalah setiap muslim yang sudah dewasa. Kewajiban dakwah telah melekat dan tak terpisahkan pada diri mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing, sebagai realisasi perintah Rasulullah untuk menyampaikan Islam kepada semua orang walaupun hanya satu ayat. Dan yang kedua, secara khusus adalah muslim yang telah mengambil spesialisasi di bidang agama Islam, yaitu adalah ulama dan sebagainya. Di dalam dakwah ada problematika seputar da'i. Yang pertama adalah da'i perempuan. Kenapa da'i perempuan? Karena da'i perempuan di depan publik masih dipersoalkan di kalangan ulama. Antara lain terkait batasan aurat perempuan di luar ibadah, apalagi berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Suara perempuan masih diperdebatkan, apakah termasuk aurat ataukah tidak. Keluarnya perempuan yang dianggap dapat menimbulkan fitnah belum dirumuskan batasannya. Yang kedua adalah da'i anak-anak. Hal yang dipermasalahkan dari anak-anak sebagai pendakwah adalah belum adanya beban tanggung jawab. Selain itu, kematangan berpikir dan kedewasaan bersikap dan bertindak pada umumnya belum terjadi pada masa anak-anak. Pengetahuan dan pengalamannya juga masih terbatas. Di samping itu, kewibawaan anak-anak di mata orang-orang dewasa hampir tidak ada. Masa anak-anak adalah masa bermain atau belajar, belum saatnya menjadi seorang pengajar. Yang ketiga adalah da'i mu'alaf. Ada sejumlah mu'alaf yang diminta di beberapa tempat untuk menjadi pendakwah di atas mimbar. Tidak ada yang dipermasalahkan dari seorang mu'alaf ketika ia menyampaikan kebenaran Islam. Boleh jadi kita yang telah memeluk Islam bertahun-tahun tidak pernah mengalami perasaan keagamaan sebagaimana mereka yang baru saja memeluk Islam. Kenyataan ini yang menjadi daya tarik dakwah, sehingga masyarakat ingin mengetahui secara langsung konversi yang telah dialami itu. Padahal pada umumnya para mu'alaf belum memiliki pengetahuan secara mendalam. Ketika seorang mu'alaf berceramah, bukan tidak mungkin ia berhadapan dengan ulama yang memiliki pengetahuan tentang Islam secara lebih dan mendalam. Yang keempat adalah honorarium bagi da'i. Dakwah bukan kegiatan bisnis tetapi kegiatan sosial. Salah satu ciri khusus kegiatan sosial adalah keterlibatan para sukarelawan. Mereka bekerja tanpa mengharapkan upah dan gaji. Mereka hanya menyalurkan dan mengembangkan idealisme. Akan tetapi mereka tidak dilarang untuk menerima upah yang dimintanya tersebut. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang pengertian dakwah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.